Ulama besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Allah. Ya Allah, manusia bisa mi'raj, naik buruk. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Ya. Bertemu dengan Allah Allah. dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. 70 kali jelas keluar dari mulutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap salah satu pernyataan dari seorang Habib. Habib ini memberikan dongeng atau bercerita lebih daripada orang yang kemarin menyatakan bahwa ulamanya atau habibnya atau walinya mampu memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Serta siapapun yang melihatnya dan orang yang melihat orang yang melihatnya, maka dia akan masuk surga. Ya Allah. Dan di sini ada yang lebih kacau lagi, teman-teman. Dan ini jauh lebih kacau lagi dan lebih berbahaya lagi. Di mana Habib ini atau orang ini memberikan pernyataan bahwa junjungannya atau ulamanya itu pernah mi'raj sehari 70 kali mi'raj. Bayangkan. Oke, tidak perlu panjang lebar dulu di awal. Coba kita langsung reaction seperti apa videonya. Sayyidul Imam Faqih Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Allah. Ya Allah, manusia bisa mi'raj, naik buruk, setara dengan Nabi Muhammad, bahkan kalah Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Coba kita dengarkan lagi. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. 70 kali jelas keluar dari mulutnya kalau orang tersebut, orang yang diagung-agungkan ini pernah mi'raj 70 kali bertemu Allah. Gimana ini? Ya. Kalian coba komentar di bawah. Bagaimana ini? Lanjut. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Allah, ilmu mi'raj. Ilmu mi'raj. Udah, stop. Allah, ilmu apa? Ilmu mi'raj. Ya Allah, sehari 70 kali mi'raj. Bagaimana mungkin ada manusia yang dikultuskan secara berlebihan mampu mi'raj dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara face to face? Kalian mau terima ini? Karena apa? Telah ada suatu riwayat atau hadis dari Bukhari dan Muslim, siapapun yang meyakini bahwa Nabi Muhammad telah melihat Allah dengan mata kepalanya, maka orang itu telah melakukan pendustaan atau telah berdusta atas nama Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini artinya bahwa Rasulullah tidak melihat Allah dengan mata kepalanya, teman-teman. Karena apa? Allah itu tidak dapat digapai dengan penglihatan mata. Tetapi Allah mampu melihat apapun yang ada di muka bumi ini, atau di dunia ini, atau di alam semesta ini. Jadi dalam Al-Quran Allah juga telah menerangkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah, teman-teman. Tidak mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir. Atau Allah mengutus utusan yaitu malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Dan di sini teman-teman, bukan cuma Aisyah yang berpendapat kalau Rasulullah tidak menjumpai Allah dengan mata kepalanya, tetapi juga banyak sahabat yang berpendapat sedemikian. Seperti sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, yaitu ada cahaya. Bagaimana aku mampu untuk melihatnya? Siapa itu? Yaitu Allah, teman-teman. Jadi Allah tertutup tabir, tidak bisa dilihat dengan mata kepala oleh Rasulullah ketika mi'raj.
Begitu. Dan pernyataan ini juga diperkuat oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yakini bahwa tidak ada satupun dari kalian mampu melihat Tuhannya kecuali setelah kematian. Dan pernyataan ini dipertegas oleh Rasulullah SAW langsung, yaitu Rasulullah Mi'raj berjumpa dengan Allah bukan dengan mata kepalanya, teman-teman, melainkan dengan mata hatinya. Dan juga disebutkan di riwayat yang lain bahwa Rasulullah 2 kali melihat Allah dengan mata hatinya. 2 kali cuma dengan mata hatinya. Sedangkan ini, siapa ini? Wali ini bisa bertemu Allah 70 kali dalam sehari. Kalah telak Nabi Muhammad. Kalah telak Nabi Muhammad kepada wali ini, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana orang ini tahu Islam? Dari mana dia bisa kenal Allah? Kalau bukan dari warisan Nabi Muhammad, yaitu al-hadis. Tiba-tiba dia mengaku melebihi Nabi Muhammad di dalam berjumpa dengan Allah. Mi'raj katanya melihat Allah face to face. Ini masih mau kita percayai? Dongeng-dongeng kesaktian, dongeng-dongeng seperti ini hanya akan membuat akidah kita, membuat keyakinan kita akan pupus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bisa memadamkan api neraka, tetapi wali ini mampu memadamkan api neraka dengan hanya jari kelingkingnya. Dan berfatwa juga siapapun yang melihatnya akan masuk surga, dan orang yang melihatnya akan masuk surga. Dan ini jauh lebih parah lagi, bisa Mi'raj 70 kali berjumpa dengan Allah. Kalian percaya? Saya tanya sekali lagi, kalian percaya? Kalau kalian percaya, aduh, ya sudah. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Manusia pendusta, ini luar biasa teman-teman. Demi Allah ini pendusta. Di satu sisi orang ini sangat membanggakan nasab, mengaku sebagai cucu Rasulullah, mengakui bahwa Rasulullah ada kakeknya. Tapi di sisi lain dia merendahkan derajat Rasulullah di bawah, yaitu derajat orang-orang yang mereka sebut sebagai wali. Dia mengatakan ada seorang wali yang dimi'rajkan bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Ini luar biasa, manusia pendusta. Pantaslah jika masyarakat Indonesia saat ini meminta untuk tes DNA, teman-teman. Luar biasa ini kedustaannya, demi Allah dusta. Yaitu dia menceritakan ada seorang wali yang pernah dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Ya Allah, ini teman-teman. Belajar di mana orang seperti ini? Belajar ilmu agama di mana? Ngakunya ilmunya bersanad kepada Rasulullah, ngakunya nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi kepada kenyataannya, teman-teman, dari lisannya saja ini sudah jelas dia adalah seorang pendusta, teman-teman. Seawam-awamnya kita, teman-teman, tentu tidak akan menerima secara akal, secara hati. Ada orang mengatakan itu seorang wali atau manusia biasa dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebanyak 70 kali. Sedangkan antum semua tahu sejarah Rasulullah, yaitu melakukan Isra Mi'raj itu 1 kali, teman-teman. Tidak pernah disebutkan, yaitu diulang lagi sebanyak 70 kali, 100 kali, 1000 kali. Namun ada orang-orang seperti ini yang selama ini membangga-banggakan nasab, yang marah ketika junjungannya yaitu diminta untuk tes DNA. Tapi di satu sisi yang lain, yaitu mereka sendiri merendahkan Rasulullah serendah-rendahnya di bawah derajat orang yang mereka sebut sebagai seorang wali. Bagaimana mungkin ada seorang yang dianggap sebagai wali lalu katanya melakukan mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali. Kemudian 70 kali bertemu dengan Allah ini versinya seperti apa? Bertemu bertatap muka atau seperti apa? Sedangkan Rasulullah SAW saja tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla dengan jelas. Aisyah istri Rasulullah SAW pernah bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Allah? Maka Rasulullah mengatakan, "Nurun anna arah." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Namun ada orang seperti ini, teman-teman, mengaku bertemu dengan Allah. Kalau dikatakan bertemu, seolah-olah ini sudah seperti bertatap wajah, bertemu secara zat. Bayangkan teman-teman, bagaimana perasaan orang-orang yang mendengar ceramah orang ini kala itu, teman-teman. Apakah tetap manut, tetap manggut-manggut mempercayai? Ini luar biasa, teman-teman. Makanya teman-teman, tidak heran kita ketika masyarakat kita menuntut ya orang-orang yang mengaku nasabnya bersambung kepada Rasulullah untuk tes DNA, teman-teman. Ya sebabnya seperti ini, banyak sekali kedustaan-kedustaan, hoax atau halu yang mereka sebarkan, teman-teman.